Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan subscriber PPT Riyadul Amin Channel dimanapun Anda berada, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kembali lagi di program podcast di YouTube channel ini, dan kali ini kita akan membahas tentang cabang MTQ yang lainnya, yaitu hari ini kita akan membahas tentang cabang Syarhil Quran. Dan pada kesempatan episode kali ini kita kehadiran 4 orang bintang tamu dari santriwati PPT Riyadul Amin yang menjadi peserta MTQ cabang Syarhil Quran di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hari ini ada Nidaul, Lala, Safira, dan Salsa. Halo. Hai. Baik, sebelum kita berbincang, mengobrol lebih jauh dan lebih dalam lagi dengan keempatnya, kita persilakan mereka untuk mengenalkan diri masing-masing. Silakan. Halo, perkenalkan nama ulun Nidaul Hasanah. Biasanya dipanggil Nida atau Daul. Alamat, tanggal lahir mungkin? Alamat ulun orang Bangkau. Tanggal lahir 24 Juni 2008. Umur ulun 17 tahun, para 18 tahun. Oke, lanjut. Sana dong. Perkenalkan, nama ulun Nailan Ba'arifa. Terus? Alamat ulun di Telaga Langsat. Tanggal ulang tahun ulun Tanggal lahir? 4 Januari 2013. Alamat tadi sudah? Sudah. Oke, lanjut sebelah sini. Sana dong matanya. Terus lanjut. Perkenalkan, nama ulun Arsal Sabila. Ulun orang Martapura. Alamatnya lengkap dong. Martapura tuh di mana gitu? Di Sepuluh Ujung. Terus tanggal lahir belum nih? Tanggal lahir 5 Juli 2009. Berapa umur Salsa sekarang? 16. Tadi nama panjangnya? Arsal Sabila. Oh, dipanggil siapa? Belum tuh. Biasanya dipanggil Salsa, Ca, Kasal, Kasa. Oh, banyak panggilannya Salsa. Terus? Perkenalkan, nama ulun Safira Surayunita. Sering dipanggil Safira atau Nongpir atau Isor biasanya. Alamat ulun di Rantau. Tanggal lahir ulun tanggal 5 bulan Juni 2009. Dan sekarang umur ulun hampir 17 tahun. Oke. Itu tadi perkenalan masing-masing diri dari narasumber kita pada hari ini. Baik, sekarang kita akan mengobrol tentang keseharian mereka, kesibukan mereka di pondok ini, dan juga prestasi atau cabang MTQ yang mereka ikuti. Baik, yang pertama kita mau tanya seputar pengalaman MTQ dulu lah. Pengalaman MTQ, terutama kan hari ini kita mau ngobrol masalah cabang Syarhil Quran. Nah, pertama cerita dulu pertama kali umpat MTQ dari Safira dan Salsa dulu nih. Ceritanya maksudnya gini, coba berbagi dengan teman-teman penonton kita awal-awal umpat MTQ, kisahnya dari permulaan dari umpat MTQ kayak apa? Pertama kali umpat di Kecamatan Sungai Raya. Ya. Tahun berapa? Tahun 2023. Cabang apa itu Salsa? Cabang 1 juz. Terus? Lanjut? Habis itu? Ikut lagi atau kayak apa? Iya, habis itu ikut lagi di
cabang lain. Gantian dulu, habiskan ceritanya Salsa dulu nih. Habis itu 4 pulang di Kecamatan Simpur, 1 juz 2. Habis itu Tahun berapa kemudian itu habis 2003 berarti 2024. 2024. Lalu Habis itu 4 pulang di 2024 kan kita ada 2 kali MTQ di awal dan di akhir ya kan? Terus 2024 tadi 2024 awal di Kecamatan Simpur kan rumahnya, terus di akhir di Kecamatan Padang Batung. di Kecamatan Padang Batung 45 juz. Oh berarti udah naik cabang. Terus Itu tahun 2025 akhir cabang Syarhil Quran jadi posisi apa Salsa? Koreahnya, oke. Insyaallah. Sekarang Safira. Awal pertama kali ikut MTQ di Sungai Raya itu baru cabang 1 juz. Ya. Terus MTQ di Simpur naik jadi 5 juz. Terus MTQ di Padang Batungnya di tahun 2024 akhir ikut 10. Terus tahun 2025 akhir ikut di kandangan, ikut Syarhil. Jadi posisinya jadi pensyarah saat itu. oke. Sekarang nih Daul dan Lala cerita tentang pengalaman pemulaan ikut MTQ. Lala dulu. Awal ikut MTQ itu di Sungai Raya tahun 2023 Ya. Di situ ulun 4 artil. Tartel, oke. Habis itu 4 pulang di Kecamatan Simpur. Di situ ulun masih 4 artil. Berarti 2 tahun Lala tartel ya? Terus Setelah tahun 2024 akhirnya di Padang Batung ulun 4 tilawah anak. oh tilawah anak naik cabang juga nih Lala. Terus Habis itu pas tahun 2025 di Kecamatan Kandangan ulun 4 syarhil. posisinya Jadi sari tilawah. tari tilawah. Oke, sekarang Daul. Kalau ulun baru pertama kali ikut MTQ pas di tahun 2025 akhir di Kecamatan Kandangan ikut syarhil. Posisinya Jadi sebagai koreahnya. Oke. Nah, kita jelaskan dulu dengan penonton kita ya, subscriber kita, bahwa syarhil itu teman-teman ada dia grup dan terdiri dari 3 orang. Ada pensyarah itu artinya dia yang posisinya menjelaskan tentang isi ceramah itu kan ya. Nah kalau qari'ah atau qari itu dia udah pasti mengaji dengan tilawah. Kalau sari tilawah itu mengartikan Al-Quran, membacakan terjemah Al-Quran. Nah sekarang sebelum kita membahas tentang syarhil lebih dalam lagi, kalau ikut MTQ itu awal-awalnya nih kan, berarti ini rata-rata Lala, Salsa dan Safira kan dari 2023 ikut MTQ. Kalau Daul kan baru 2025 tadi. Nah, yang 3 orang nih pertama kali diikutkan MTQ, kayak apa rasanya? Safira Gugup banget. Terus gini, pertama kali disuruh ikut MTQ kan, dipilih gitu untuk mewakili kecamatan ini, kecamatan itu. Nah, kenapa sih kalian berempat ya? Kok mau disuruh ikut MTQ? Kenapa waktu itu tuh? Karena ingin mencari pengalaman. Kalau kata ingin mencari pengalaman. Terus apa lagi? Alasannya kira-kira apa lagi? Salsa boleh nambahin. Kenapa waktu pertama kali diikutkan oleh ibu dan bapak MTQ itu langsung mau gitu?
Selain dari cari pengalaman, mungkin apa gitu alasannya? Lala, kalau Lala pertama kali waktu pertama kali diikutkan MTQ waktu itu kan masih kecil berarti ya, Tartil tuh umur berapa waktu itu Lala? 9 tahun. Kelas berapa SD? kelas 4. Kelas 4 SD. Nah, berarti masih kecil banget ini. Nah, pertama kali diikutkan MTQ itu Lala kenapa jadi akun? Aku cari pengalaman. Ya, udah pasti kalian berempat pasti semuanya kan sandrawati yang diikutkan MTQ di pondok ini tuh pasti cari pengalaman. Nah, ada alasan lain nggak jadi mau jadi akun diikutkan MTQ selain dari cari pengalaman? Ada nggak? Oh, cari pengalaman. Alasannya jadi mau tuh cuma cari pengalaman. Mungkin gini ya, yang sebenarnya mereka ini taat kepada guru ya, karena disuruh oleh guru kan. Jadi apa bahasa pondoknya tuh sami'na wa ata'na gitu. Nah, itu alasan lain selain mencari pengalaman. Oke. Sekarang kesini lagi naik pula kan sini sudah tadi. Sini lagi dulu. Nah, pengalaman MTQ Lala nih berarti dari 2023, 2024, 2025 kalau di total 4 kali kan sudah ya. Nah, dalam 4 kali pengalaman ikut MTQ menurut Lala nih menyenangkan ataukah sih ikut MTQ? Menyenangkan. Alasannya apa lah? Ya, banyak kawan juga di situ. Terus apa lagi? Nah, pasti tadi kan kalau alasannya mencari pengalaman. Berarti tambah pengalaman, ya kan? Selain banyak kawan, berarti tambah pengalaman. Apa lagi? Ini aja. Oh, itu aja. Kalau Daun yang baru pertama kali 4 MTQ nih. Apa menyenangkan nggak dapat MTQ? Asik Menyenangkan. Apa yang menyenangkan dari MTQ? Ketemu orang banyak, belajar bergaul juga, terus tuh bisa refreshing, terus tuh Apa lagi? Menambah ilmu tuh udah pasti ya. Kalau Sapira dan Salsa, ini menyenangkan nggak dari dulu 4 MTQ? Sangat-sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Berarti yang menyenangkannya di MTQ apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Apalagi? Jajan. Bagian dari refreshing tadi kata Deo kan? Ada lagi alasannya? Yang menyenangkannya apa lagi? Dari MTQ itu? ketemu banyak teman. Ketemu banyak teman. Itu yang di luar ilmu yang didapat kan? Sebenarnya MTQ itu sebenarnya kita bagian lain, cara lain untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Menurut kalian berempat MTQ ada yang kurang menyenangkannya? Ada. Kalau ada apa? Apa? Ayo ngomong yang jelas, yang nyaring. Yang kurang menyenangkan dari MTQ apa? Kekalahan. Kalah. Selain itu apa? Tapi kan lomba itu kan setiap lomba pasti kan ada menang dan ada kalah. Mungkin bukan kurang menyenangkan tapi sedikit kecewa gitu ya maksudnya. Selain daripada itu ada nggak yang kurang menyenangkan dari MTQ? Nggak ada. Iya, berarti lebih banyak yang menyenangkannya nih MTQ. Berarti berdasarkan beberapa kali podcast nih, semua santriwati atau yang diikutkan MTQ ini berbagi cerita tuh MTQ tuh selalu banyak yang menyenangkan. Bahkan hampir tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya kalau MTQ. Karena itu bagian dari refreshing teman-teman. Gini. Kita ngobrol masalah syarhil tadi lah. Kalau Sapira kan pensyarah, ya. Sapira bisa ceritakan nggak ada ke teman-teman penonton kita pensyarah tuh kayak apa sih? Pensyarah tuh
Berdasarkan pengalamannya Safira nih, apa aja yang dilakukan oleh pensyarah? Yang dilakukan oleh pensyarah itu Tugasnya di grup. menghafal teks. Udah pasti kan menghafal teks. Apalagi yang dilakukan pensyarah tuh? Menjaga suara, melatih diri sendiri supaya kompak. Kalau pensyarah itu kan lebih banyak hafalannya ya Safira. Karena satu teks full mungkin ada 4 bahkan sampai 5 lembar teks yang dihafal. Itu semuanya harus dihafal oleh pensyarah. Kunci utamanya itu adalah pensyarah. Terus yang selama pengalaman Safira kan ini satu kali semua ya jadi pasar. Nah, selama Safira jadi pensyarah, apa aja yang Safira lakukan? Mungkin mau 4 Sarhel tuh persiapannya sebagai pensyarah nih, persiapannya apa aja semalam waktu mau ikut MTQ Bang Sarhel? Kalau kemarin itu nggak boleh makan yang kayak sambal-sambal itu nggak boleh, terus makan yang berminyak itu juga nggak boleh. Terus harus dilatih terus suaranya supaya bagus dan bacaannya tuh supaya dimengerti gitu. Terus harus hafal gitu ya. Iya. Kuncinya itu. Iya, udah pasti itu harus hafal. Kalau salsa kan Korea nih. Apa yang salsa persiapkan waktu mau ikut cabang lomba Sarhel kemarin? Sama kayak Safira. Apa? Pasti ada yang beda nih kan. Safira kan pensyarah, sedangkan salsa kan Korea. Melatih suara setiap hari. Gak boleh minum es. Ya. Gak boleh makan sambal. Banyak. Kalau Korea itu kan mengaji dengan lagu ya kan. Nah berarti waktu itu salsa latihannya bertilawah ya kan. Nah, beda dengan Safira. Kalau Safira menghafal teks. Kalau salsa mencocokkan lagu, melatih variasi lagunya. Yang pasti karena itu Al-Quran berarti menghafal Al-Qurannya. Nah kalau cari tilawah nih si Lala persiapannya semalam waktu mau ikut lomba Sarhel apa? Gak boleh minum es, gak boleh makan yang pedas-pedas, sama harus dihafal teksnya. Selain itu kan cari tilawah ini ya. Cari tilawah itu lebih mirip-mirip dengan puitisasi. Berarti harus dilatih vokal juga Sama gerakan. Apa? Gerakan. Iya. Kalau Sarhel itu kan ada gerakan-gerakan yang harus kompak bertiga ya. Nah kemudian kita karena kalian ini ada santriwati. Si Daul belum ditanya nih. Kalau Daul persiapannya waktu mau ikut lomba Sarhel kemarin apa? Melatih suara, makan pedas kayak begini juga ya, makan es. Gitu, melatih cengkoknya karena kemarin tuh belum terlalu bisa. Apa nih? Irama, variasi lagu tilawah. Gitu. Udah itu. Iya. Yang pastinya teman-teman setiap ikut lomba harus jaga Suara. Ya, itu dan jaga kesehatan. Ya. Karena kalian ini santriwati Pondok Tahfiz Riyadul Amin. Nah, kita mau ngobrol tentang hafalan Al-Quran. Nah, berarti dari yang paling muda di sini berarti Lala ya lah. Dari kalian berempat. Lala masuk ke Pondok Tahfiz Riyadul Amin tuh tahun berapa sih lah? 2022. 2002 awal pertengahan. Waktu itu Lala masuknya masih SD. Kelas berapa waktu itu lah? Kelas 4. Kelas 4. Berarti Lala ini teman-teman dia pindah dari SD-nya yang di Telaga Langsat ke Pondok Tahfiz Riyadul Amin, masuk ke SD yang dekat pondok ya. Nah, berarti total sampai sekarang Lala berapa tahun udah di Riyadul Amin? Jalan 4. Jalan 4 tahun. Nah, berarti Lala kalau ini sekarang berapa nih?
Baru 5 juz. 5 juz, wah itu udah banyak. 4 tahun 5 juz berarti karena kemarin kan sekolah SD ya lah ya, waktu itu masih kecil. Nah, fokus menghafalnya itu kan waktu udah lulus SD. Pengalaman Lala menghafalnya dari umur 9 tahun kan Lala. Nah, sampai sekarang umur 13 tahun. Kayak apa pengalaman Lala menghafal dari yang kecil sampai sekarang? Tapi temannya Gini, cerita dulu awal-awal masuk pondok sini tuh kayak apa kisahnya jadi akhirnya masuk pondok sini? dia disuruh mama. Terus? Terus masuk. Oh langsung mau gitu lah. Oh kan ada anak lain tuh yang apa sih menghafal, apa sih pondok tahfiz, apa sih bermalam, apa sih pondok. Nah kalau Lala kan ada pikiran kayak gitu. Oh langsung mau disuruh mondok, langsung mau mondok. Terus selama menghafal pengalamannya kayak apa? Ada kadanya juga. Punya bisa nyatakan pada lancar tuh asa kecewa gitu. Kecewa dengan diri sendiri. Tapi semuanya lancar asa senang aja kan. Jadi kalau misalnya lagi kecewa dengan diri sendiri, Lala ngapain? Guguring. Oh diguguring. Jadi bangun-bangun sudah semangat lagi, menghafal lagi. Itu yang kadang menyenangkan dari menghafal. Kalau dukanya dari menghafal. Kalau yang sukanya, menyenangkannya menghafal Al-Quran apalah? Maksudnya tuh yang lancar tadi mungkin lah. Iya. Kalau lagi lancar menghafalnya bahagia, happy, bangga dengan diri sendiri mungkin ya. Kalau Daul berapa tahun di sini? jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Sekarang hafalannya Daul berapa nih? 9. OTW 9. Sudah 9. Sudah 9. Oke. Apa pengalaman menghafalnya diri Daul? Langsung aja nih, suka dukanya juga mungkin sambil menghafal. Suka dukanya. Dulu nih, pertama masuk sini tuh kayak apa? Tadi kayak Lala, kisahnya kayak apa? Awal masuk sini tuh awalnya mau dimasukin ke pemangkin programnya menurut ulun kurang. Jadi Abu Ulun mencari di mana ulun kalau dimasukkan. Sekalinya ada sepupu ulun Suli Hilmah menjulang formulir di sini. Jadi ulun tertarik, jadi masuk sini. Karena memang Daul anak menghafal Al-Quran. Iya. Terus pengalaman yang menghafal tadi kayak apa? Selama kurang lebih hampir 3 tahun lah, atau udah 3 tahun? 3 tahun di sini lah. Oh ya, OTW 3 tahun berarti. Iya. Ya apa pengalamannya selama kurang lebih 2 tahun lebih menghafal di Riyadul Amin? Sukanya sama kayak Lala. Ya, kalau dukanya paling misalnya hafalan berlancar itu nangis. Berarti kalau ada lancar, kalau si Lala tadi bilang ada lancar di bawah guring, kalau Daul ada lancar di bawah nangis gitu lah. Abis nangis tuh jadi semangat lagi kah? Oh guring juga. Atau mungkin dicurhatkan ke kawan-kawan yang lain, misalnya berbagi pengalaman. Kayak apa caranya tuh yang hafal, berkawan gitu. Ya gitu ya. Kalian nulis Oh nulis, berarti punya buku diary dong berarti Daul. kertas lembar Oh oke. Kalau Salsa dan Safira, nah Salsa dulu nih. Salsa tuh tahun berapa masuk Riyadul Amin? Tahun 2021. 2021 berarti jalan mau 5 tahun lah. 4 tahun lebih lah. Berarti hafalannya Salsa sekarang berapa nih? 14 juz. Wow. 4 tahun 14 juz. Oke, sekarang cerita dong permulaan masuk sini kayak apa Salsa awal-awal. Berarti Salsa lulus SD. Pertama kali itu hendak ke Barabai. Sekalinya ada tahfiznya. Habis itu dicarikan keluarga ulun.
Terus itu jadi kesini. Oh, jadi keluarga yang merekomendasikan ke pondok sini. Akhirnya masuk sini. Lanjut pengalamannya menghafal selama 4 tahun ini di Riyadul Amin kayak apa Salsa? Duka-dukanya menghafal mungkin kayak si Lala dan Daul tadi. Dukanya saya kada lancar. Ya? Berdiam melihati Quran. Kayak langsung berpikir dosa apa aja yang Jadi introspeksi diri teman-teman. Dosa apa? Terus sampai kena hafal, jadi kena mau masuk. Gitu lah Sa. Terus habis itu Bang, apa salah lagi? Habis itu dibawa udah disyukuri. Oh, guring. Jadi buat teman-teman, mereka ini kayaknya kebanyakannya kalau lagi bad mood, lagi banyak pikiran, kada mau apa-apa, ada yang introspeksi dulu, ada yang nangis dulu ya. Kalau si Lala langsung guring ya kan, tapi ujung-ujungnya adalah obatnya tidur. Nah, Safira kayak apa nih? Ya. Kalau masuk pondok sini Safira kayak apa? Awal-awal masuk pondok itu dicariin pondok tahfiz yang di rantau aja, tapi katanya terlalu dekat. Ya, kenapa kalau terlalu dekat? Nanti manja. Oh, jadi harus yang jauh. Iya. Keluar kabupaten. Iya. Terus? Terus ada keluarga di sini bilang kalau di Gambar ada pondok tahfiz gitu. Terus programnya bagus gitu. Jadi disuruh masuk pondok sini. Safira tuh berapa sih masuk sini? Sama 2021. Oh, satu angkatan non Salsa. Berarti sama 4 tahun dulu nih. Apalagi sekarang berapa? Berapa? 16. 16. Nah, terus lanjut kisahnya tadi. Tadi berarti ada pondok tahfiz, programnya bagus di Pelusungan Selatan gitu. Akhirnya Masuk pondok sini terus belajar menghafal. Nah, mulai dari lulus SD. Kayak apa? Selama menghafal, suka dukanya kayak apa Safira? Dukanya itu kalanya sudah dibaca, sudah dilancari, sudah dihafal, pas sudah maju ternyata nggak lancar. Itu Udah maju ke ustazah maksudnya mau setor, tiba-tiba udah lancar, blank. hilang. Kalau sudah kayak itu, Safira kayak apa? Ngapain? Diam dulu, lihat Qurannya, baca ulang. Sesudah baca ulang, baru tidur. Oh, tidur juga. Solusi terakhirnya adalah tidur ya. Bangun-bangun kalian udah Fresh. apa? Oke, udah apa ngarannya? Semangat lagi menghafal. Tadi itu dukanya. Kalau sukanya udah masing-masing tadi ada sukanya. Kalau Safira sukanya di sini yang menyenangkannya Safira Salsa yang menyenangkannya di Riyadul Amin itu apa? Selama menghafal dulu. Lancarnya sih. Kalau udah lancar, sukanya kayak hati bahagia, happy, menyenangkan, terasa indah ya. Kalau lagi kada lancar, stres, bad mood, nangis, introspeksi tadi, dosa apakah diriku gitu. Ya. Nah, itu tadi kan suka duka waktu jadi santriwati menghafal Al-Quran. Kalau suka duka yang jadi santriwati nih, di asrama mungkin, atau waktu menjalani program di Riyadul Amin mungkin kan banyak nih, ada program tilawah, hafsi dan segala macamnya di sini. Nah, secara umum jadi santriwati lah. Hal-hal yang menyenangkan mondok gitu. Hal yang menyenangkan atau yang paling menyenangkan dari mondok itu apa? Kalau Lala ada jadi santriwati kok. Mondok di Riyadul Amin nih, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada. Apa? Menyenangkannya tuh banyak kawan di sini, jadi kalau bisa bergaul. Kalau yang ada menyenangkan jadi santriwati ada?
Oh, kada tahu atau memang karena merasa tidak ada yang kada menyenangkan? Kayak mungkin bersinggungan dengan kawan. Ini bakalan sedikit aja, Mbak. Oh iya, berarti satu mat aja, ngambek-ngambekan nih satu mat aja bakalan lagi. Kalau Daul mondok tuh. Daul sebelumnya udah pernah mondok. Ya, berarti kan beda, ada 2 pondok nih, kan. Sebelumnya mondok di pondok yang kada tahfiz. Tahfiz juga. Selama jadi santriwati tuh mondok tuh kayak apa? Yang ini Kalau di Riyadul Amin aja deh, di Riyadul Amin aja menyenangkan dan kada menyenangkan jadi santriwati. di sini banyak asiknya sih Bu. Apa? Banyak asiknya. Oh, banyak asiknya, berarti banyak yang menyenangkannya. Nah, kenapa tuh? Apa aja yang jadi banyak menyenangkannya? Soalnya orangnya baik-baik. Oh, orangnya baik-baik. Nah, Paling misalnya sedihnya itu sakitnya pakai masalah lawan kawan terpikirkan. nggak pikiran, ngambek-ngambekan kayak Lala tadi ya. Tapi kalau Lala kan tetap aja lah. Kalau Daul lawas ya? Tidak tahu. Oh, Sesuai Bu. sesuai mood. Mungkin lagi kada hafal, lagi kada lancar hafalan, tiba-tiba ngambek-ngambekan lawan kawanan, jadinya kepikiran awas anunya ya. Kalau Sapira dan Salsa ini yang lumayan lawas nih, 4 tahun nih, mondok nih udah nih. Nah, selama jadi santriwati nih, mondok nih. Ada yang menyenangkan, ada yang kada menyenangkan. Sapira Menyenangkan semua sih. menyenangkan semua. Wah, alhamdulillah. Kalau versinya si Sapira menyenangkan di pondok Riyadul Amin itu apa? Banyak temannya, seru menghafalnya, seru programnya. Oh, kalau Salsa yang menyenangkan di Riyadul Amin apa, Sa? Sama kayak Sapira. Banyak kawan, programnya bagus. Apa tadi? Apalagi selain yang banyak kawan, programnya bagus, menurut kalian tuh, apalagi selain itu yang menyenangkan di Riyadul Amin? Mungkin karena kita ada jalan-jalan juga, penampilan-penampilan juga, ya. Kalau yang nggak menyenangkan, ada kada di Riyadul Amin? Nggak ada. Kalau Salsa adalah? Kita punya menyenangkannya karena orang kada tahu bisa berkawan. Oh, mungkin tipe-tipe yang ada lantih orang Banjar tuh lah. Kalau kada dipandir kita berpandir gitu kan, Sa. Jadi menghadang orang dulu ya, kalau memandiri hanya berpandir. Itu yang kurang. Berarti itu dari diri sendiri, bukan karena dari pondoknya ya. Nah, udah menyiapkan ini kada? Tips mungkin. Kita tipsnya untuk jajan. Kalian tuh umpat dari 4 MTQ ya. Ada yang 4 kali, ada yang 1 kali. Nah, dari yang semua cabang yang diikuti, berarti ada 2 cabang nih. Sementara ini ada 2 cabang yang diikuti ya kan. Kalau Lala tadi cabang tartil, cabang tilawah, cabang sahil, berarti Lala 3 nih sudah yang pernah diikuti. Jadi 3 cabang itu tuh Lala lebih suka yang mana? Tilawah. Oh, tilawah. Nanti kalau nih ada intik lagi Lala mau ikut apa? Enggak 1 juz. Oh, tapi ke cabang yang lain lagi pulang, mencoba cabang yang baru lagi. Karena belum pernah di cabang 1 juz. Kalau Daul kayaknya nih sementara ini kan masih 1 cabang nih di Syarhel. Nah, berarti kalau next lagi ikut MTQ mau ikut cabang Syarhel lagi atau Hendaknya tuh pas Syarhel pang boleh tapi orang beneran kan sampai. Oh, mungkin karena ada batasan usia di MTQ itu ya. Jadi mungkin berikutnya bisa kada awal lagi ya, bisa ke Syarhel. Kalau Salsa dan Sapira kan berapa? Tahfiz dan Syarhel, 2 cabang yang udah pernah diikuti. Nah, di antara 2 itu yang lebih kalian sukai cabang apa? Syarhil. Syarhel. Kalau Salsa? Tahfiz. Oh, tahfiz. Berarti Salsa lebih cenderung ke tahfiz daripada Syarhel. Alasannya apa nih berbeda? Kalau Sapira dia lebih suka Syarhel, kenapa? Karena banyak menghafal teksnya, suka ngomong. Oh, karena suka ngomong. Tapi di sini nggak
pada banyak ngomong nih. Malu-malu di depan kamera. Kalau Salsa, kenapa jadi lebih suka cabang tahfiz? Kalau tahfiz kan satu juz dan 5 juz kan sudah pernah ya, 10 juz belum. Nah, kalau 1 juz dan 5 juz itu kan di MTQ ada tilawahnya dulu, ada baru tahfiznya yang ditanya. Nah, kalau Syaril kan cuma 1 tilawahnya aja. Tapi kenapa Syaril milih cabang tahfiz, lebih suka cabang tahfiz? Selajur murajaah. Oh, kalau di Syaril itu cuma tilawahnya aja ya. Tinggi dan ulun sopan. Dia pemalu teman-teman, Salsa ini lebih pemalu daripada 3 yang lainnya ini. Bener nggak sih Salsa tuh pemalu? Tuh di balik layar enggak, bilangnya ada bu. Pencitraan ya Sa? Gelap. Oke, bercanda lah. Baik, yang terakhir nih, ada pesan mungkin kawan-kawan atau yang seumuran kalian yang pesannya untuk yang mau mondok dulu nih, mungkin mondok karena bentar lagi kan kita mau penerimaan santriwati baru. Kalau mau mondok di Riyadul Amin tuh ada ada pesannya nggak? Pesan teman-teman, artinya jangan takut atau gimana gitu. Pala ada? Ada. Apa? Jangan takut mondok. Jangan takut mondok. Karena kenapa jangan takut mondok lah? Karena pondok kadang mengerikan. Oh, pondok ada mengerikan. Nah, bukan karena kayak orang di penjara ya kan? Bebas aja di pondok tuh ya kan? Kalau daul, kalau kawan-kawan mungkin yang ingin mondok dulu nih, ada pesannya nggak? Ingin mondok misalnya hendak mondok di tahfiz tuh ternyata niatnya pampuh. Harus ada niat dulu kalau mau mondok ya. Terus Ada aksinya juga. kayak apa tuh misalnya? Misalnya berniat bisa berusaha juga. Oh, ikhtiarnya berarti maksudnya dakwah. Kalau Safira dan Salsa, kalau kawan yang mungkin penonton kita nih, penonton YouTube kita nih ada yang hendak mondok, terutama mondok di Riyadul Amin lah. Apa nih pesannya nih? Apa? Jangan takutan mondok misalnya kita. Jangan takut mondok di Riyadul Amin. Soalnya di sini tuh programnya bagus dan di sini tuh seru pokoknya. Kalau Salsa, tambahkan. Ada yang ditambahkan kada? Atau sama kayak Safira? Oh, jangan takutan mondok. Sesuai pengalaman pribadi kan? Selama ini 4 tahun bertahan di Pondok Riyadul Amin, berarti lumayan menyenangkan tadi berarti di Riyadul Amin ya. Kalau sekarang nih pesannya, kalau mungkin teman-teman penonton kita ada yang hendak buat MTQ, mau cabang apapun itu, mau cabang tahfiz, mau cabang sarhil yang kayak sekarang kalian, atau mau cabang parkil kayak Lala. Nah, kalau mau ikut lomba untuk MTQ, apa tuh ada pesan? Mungkin untuk kawan-kawannya, Daul dulu ada? Ada. Buat MTQ jangan salah niat. Maksudnya? Kan biasanya MTQ itu ada bonus duit. Ada apa? Duitnya. Apa? Ada duit. Hadiahnya. Jadi buat MTQ jangan Salah niat. jangan memikirkan hadiahnya, jangan mencari hadiahnya. Tapi Menniatkan Allah, menunaikan hajat orang, berusaha sebaik mungkin. iya, syiar kalau salah lagi. Kalau Lala, Sama kayak kakak Daul. apa tadi kayak Daul apa Jan? Jangan salah niat. Jangan salah niat, tapi sama apa? Syiar Al-Quran ya kan? niatnya dengan melakukan hajat orang, berusaha ikhtiar. Kalau nih kalian berdua langsung aja jadi satu, saling menambahi apa? Persiapkan mental. Terus apa lagi? Oh, tambahan dari yang ini tadi ya. Pertama di sini kan mereka berdua kan
jangan salah niat kalau mau ikut lomba atau mau ikut MTQ. Berarti di sini persiapkan mental. Apalagi Jaga kesehatan. jaga kesehatan, jaga suara. Semua lomba yang menggunakan suara kan harus jaga suara. Jangan apa tadi pantangan orang mau lomba apa? Jangan minum es. Jangan minum es, jangan makan yang pedas, Makan yang berminyak. jangan makan banyak. Berarti jangan makan gorengan teman-teman. Apalagi itu dijalankan nggak waktu mau lomba? Dijalankan seminggu sebelum. Harusnya para peserta lomba itu kan seterusnya ya, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali. Kalau masih lawas kan mau MTQ ya boleh lah, tapi kalau sudah mau dekat-dekat lomba apapun itu atau mau dekat MTQ, puasa dulu nih, puasa dari sambal, es, gorengan, dan makanan-makanan yang memicu suaranya jadi serak, jadi parau, jadi rusak dan segala macam ya. Ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup podcast kita? Udah cukup? Oke. Baik pemirsa, tempat nonton dan subscriber PPT Kir ya Dul Amin Channel, itulah episode kali ini podcast kita, berbagi pengalaman tentang menghafal Al-Quran dan juga mengikuti di cabang MTQ, cabang Syarhil Quran. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.